Sebentar lagi mau ibadah sekolah minggu. Halo teman, perkenalkan, nama saya Sirpai. Kalian apa kabarnya? Pasti luar biasa dan siap ibadah online sekolah minggu. Apa kalian tahu untuk peraturan ibadah sekolah minggu King Generation dan peraturan sebagai berikut? Yang pertama, sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, sudah sarapan dan tidak mungkin cara beribadah. Yang ketiga, siapkan Alkitab dan mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mengucapkan dengan penuh sukacita. Yang kelima, harus orang tua mendampingi anak-anak selama beribadah. Selamat beribadah. Saudara memberkati kalian semua. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Wah, sekarang sudah hari Minggu. Berarti waktunya untuk ibadah online. Kita ibadah di mana? GKKD Kings Generation. Wah, Kings Generation bersama Kak Novita dan Aku Diva. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Hari ini siapa yang udah mandi? Diva udah mandi belum? Udah dong Kak. Udah sarapan belum? Udah dong Kak. Udah cantik juga? Udah dong. Sudah, berarti kita udah siap nih mau ibadah. Kalau udah siap, adik-adik di rumah boleh duduk manis. Kita mau mulai dulu ibadah kita dan kita mau berdoa dulu ya sebelum mulai ibadah. Yuk lipat tangannya, tutup mata, kita doa sama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Kami siap untuk memulai ibadah kami dengan bersuka cita, dengan hati yang penuh puji-pujian. Dan kami mau menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat perlindungan-Mu. Kami bersemangat, kami antusias dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke adik-adik sekarang bangkit berdiri, semuanya berdiri. Kita mau nyanyi lagu Ayo apa? berdiri. Nyanyi Kita apa? akan nyanyi bukan kuat, Bukan bukan gagah. gagah. Oke, musik. Yeay, semuanya boleh ikutin kakak ya dan Diva. Bukan kuat. Bukan kuat, bukan gagah. Tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat. Bukan kuat. Yes. Bukan gagah. Tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan. Gunung itu disingkirkan. Disingkirkan. Yes. Gunung tinggi diratakan. Oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat. Bukan kuat, Bukan gagah. Tapi rohku kata Tuhan. Sekali lagi. bukan kuat, Bukan kuat. Bukan gagah. Bukan gagah. tapi rohku Kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan. Gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan. Oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi ya. bukan kuat, Bukan kuat. bukan gagah, Bukan gagah. tapi rohku Yes, semua kata Tuhan adik-adik. Bukan kuat. Bukan gagah. Tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan. dipindahkan, Gunung itu disingkirkan. disingkirkan, Gunung tinggi diratakan. diratakan. Oleh rohku kata Tuhan. Wah, luar biasa semuanya adik-adik. Wah, semua bisa karena Tuhan. Bukan karena kuatnya Kak Novita. Bukan karena gagahnya Diva. Tapi karena siapa? Karena Tuhan. Karena Tuhan. Masih semangat buat memuji Tuhan? Masih dong Kak. Kalau masih coba loncat 3 kali. 1, 2, 3 loncat. 1, 2, 3. Kita mau nyanyi lagu K-A-S-I-H. Bacanya apa? Kasih. Oh kasih. Kasih itu apa sih Diva? Kasih itu sabar, Sabar. tidak suka Gak marah-marah, suka marah-marah. dan sayang kepada teman. Oh sayang semuanya. Siap bernyanyi? Siap dong Kak. Ayo kita nyanyi. Kita nyanyi sama-sama ya, ikutin gerakannya ya. K-A
kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. A-S-I-H K-A-S-I-H. Kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Gak mudah marah-marah ya teman-teman. Tidak mudah marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. Kita nyanyi sama-sama, kita mau ikutin. K-A-S-I-H. 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 Kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Gak mudah marah-marah teman-teman. Tidak mudah marah-marah. Sayang siapa? Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Gak mudah marah-marah. Tidak mudah marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Wah. Dari lagu ini kita belajar bahwa kasih itu sabar. Sabar. Tidak suka marah-marah. Oh, gak mudah marah-marah. Dan sayang kepada teman seperti Tuhan Yesus sayang juga kepada kita. Oh, berarti sayang semuanya ya. Iya dong. Nah, sebelum itu kita mau memberikan persembahan teman-teman. Dan persembahannya dititip ke mama papanya ya. Oke. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin memberikan persembahan Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau nyanyi satu lagu, judulnya Kecaplah dan Lihatlah. Yuk kita berdiri dan ikutin Kak Novita dan Kak Diva ya. Kalian boleh tepuk tangan, kalian boleh angkat tangannya, boleh menari buat Tuhan, boleh putar-putar. Lakukan yang terbaik buat Tuhan adik-adik, jangan malu-malu, oke? Oke Diva? Oke Kak. Oke, kita nyanyi ya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur. Kasih setia Tuhan. Kita ucapkan syukur kita buat Tuhan. Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara kami. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Selamanya Tuhan pelihara kita, amin. 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 Kita gak perlu takut adik-adik, karena ada Tuhan Yesus. Sekali lagi kita nyanyi sama-sama ya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Kalian bisa rasakan, kalian bisa nikmati juga kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan.
kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Kami ucapkan Tuhan. syukur kami bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara Allah yang kami. memeliharaku. Syukur Adik-adik boleh bagimu angkat tangannya di kepala. Tuhan. Segala hormat Yes. bagimu Tuhan. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihi kami. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku Selamanya Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang selamanya Kau berikan buat kami. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan. Wah, kita udah mau dengerin firman Tuhan nih Diva. Sekarang adik-adik boleh duduk tenang. Kita mau penyembahan sama-sama ya. Kita mau nyanyi, kita mau nyatakan kebesaran Tuhan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Kita mau lipat tangan, tutup matanya dan nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Nggak ada yang ngintip-ngintip, nggak ada yang colek-colek, nggak ada lagi yang main lari-lari ya. Semuanya duduk ya. Kita nyanyi sama-sama, oke? Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia. Engkau gak pernah tinggalin kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Engkaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Kami ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan kami mengucap syukur pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sahabat kami. Engkaulah harapan kami Tuhan. Harapanku, hidupku dalam-Mu,
setiap waktu Tuhan. bersyukur padamu, dan apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan. Kami mengucap syukur selamanya Tuhan. Selamanya. Selamanya Tuhan. Selamanya Tuhan. Selamanya. Adik-adik boleh angkat tangan kalian. Kalian mau nyanyikan ini dengan segenap hati kalian. Ucapkan syukur adik-adik kepada Tuhan. Allah yang gak pernah ninggalin kita selama COVID berlalu. Kami lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat orang tua yang sehat. Terima kasih Tuhan kalau COVID sudah mereda di Indonesia Tuhan. Akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan intinya kami mengucapkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Oke, shalom, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan saya Bang Ronald. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk segala penyertaan pertolongan Tuhan. Kiranya juga Tuhan Engkau disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami. Tuhan bersuka bersama-sama dengan kami dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang tolong kami supaya kami mengerti dan kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan berkata amin. Oke adik-adik, Abang yakin adik-adik semua hari ini sangat semangat. Tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Tadi ada lagu apa? Kasih ya? Oke, minggu ini
kita akan belajar tentang Yonatan dan Daud. Kita mau lihat bagaimana kisah kehidupan dari Yonatan dan Daud. Apa yang bisa kita petik dan apa yang bisa kita contoh dari kehidupan Yonatan dengan Daud. Oke, kita buka Alkitab kita. Ayo diambil Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita di 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Dibuka, diambil Alkitabnya. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Oke, sudah dapat? Abang yakin sudah dapat semua. Abang baca firman Tuhan ya. 1 Samuel 1 ayat 18 ayat 1 sampai 5. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan meninggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Puji Tuhan. Ini kisah awal tentang Yonatan dan Daud. Dikatakan di sini, ini Daud habis berbincang-bincang dengan Raja Saul. Di sini Daud belum menjadi raja. Dia baru diurapi saja oleh Samuel, tetapi belum menjadi raja. Daud sudah berperang melawan Goliat. Dia baru saja mengalahkan Goliat. Dan saat itu Daud lagi ngobrol-ngobrol sama Saul. Dan waktu Daud lagi ngobrol-ngobrol sama Saul, di situ ada juga Yonatan. Nah, dan Yonatan melihat sosok Daud, sosok yang diurapi Tuhan, sosok yang bisa mengalahkan Goliat, sehingga Tuhan menggerakkan hati Yonatan. Dikatakan di sini, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Tuhan menghubungkan jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Sehingga sejak saat itu Yonatan menyatakan dia mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Kalau kita lihat tadi di ayat keempat, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Adik-adik, Yonatan adalah anak seorang raja dan anak pertama. Jadi jubah yang dipakai oleh Yonatan adalah jubah terbaik yang ada di negeri itu saat itu. Dan jubah anak raja itu adalah harta yang sangat berharga. Itu melambangkan kekuasaan, itu melambangkan siapa dia. Tetapi karena Yonatan bilang dia mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri, dia kasih jubahnya. Baju yang terbaik yang dia punya, dia kasih untuk Daud. Bahkan bukan cuma itu. Dia kasih juga ke Daud segala perlengkapan perang yang Yonatan punya. Ingat, Yonatan adalah anak raja. Segala hal yang dia punya saat itu pasti adalah barang-barang terbaik. Dari bajunya, dari jubahnya, dari perlengkapan perangnya, pasti semua adalah perlengkapan-perlengkapan terbaik. Tetapi karena Yonatan berkata, aku mengasihi Daud seperti diriku sendiri, dia kasih semuanya. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi ini, abang mau kasih tahu bagaimana saat kita melihat persahabatan Yonatan dan Daud ini,
kita lihat dulu latar belakangnya mereka. Siapa Daud dan siapa Yonatan. Bagaimana persahabatan mereka sungguh mengagumkan. Oke? Yonatan. Yonatan adalah anak raja. Daud hanya seorang gembala. Yonatan, dia punya perlengkapan perang yang terbaik. Daud, dia hanya punya ketapel. Alat yang sederhana yang terbuat hanya dari kayu. Yonatan terbiasa hidup di istana. Rumah yang besar, rumah yang megah, dengan pembantu yang banyak. Sedangkan Daud hidup hanya sebagai gembala. Hanya orang biasa yang hidup di kota Bethlehem. Yonatan, anak tertua dari seorang raja. Nah, di zaman dahulu biasanya anak tertua dari seorang raja adalah raja berikutnya. Jadi saat itu jika Saul mau pensiun jadi raja, maka yang akan menjadi raja adalah Yonatan. Yonatan secara dunia, secara manusia dia adalah calon raja. Sedangkan Daud, sekalipun dia saat itu sudah diurapi oleh Samuel, dia hanyalah seorang anak bungsu dari gembala. Dia hanyalah seorang gembala biasa, anak terakhir. Anak terakhir di zaman itu bukanlah anak yang dipandang. Masih ada abang-abangnya yang lebih kekar, lebih hebat secara manusia. Luar biasa kita melihat perbedaan-perbedaan dari Yonatan dan Daud. Perbedaan yang sangat jauh. Yang satu anak raja, satu orang biasa, satu hidup di istana yang rumahnya besar sekali. Daud mungkin hidup di kota Bethlehem sebagai masyarakat biasa. Abang yakin rumahnya mungkin jauh lebih kecil daripada rumahnya tempat tinggal Yonatan. Tetapi Yonatan mau berkata, dia mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Yonatan mau bersahabat dengan Daud tanpa melihat bagaimana latar belakangnya Daud. Dia nggak peduli Daud anak siapa, dia nggak peduli Daud orang apa, dia nggak peduli Daud pekerjaannya apa. Yang dia tahu adalah Tuhan menggerakkan hatinya untuk mengasihi Daud. Jadi seorang sahabat itu adik-adik tidak melihat siapa kita. Tidak melihat bagaimana rupa kita, tidak melihat bagaimana status kita, gaya hidup kita, tidak. Kita punya contoh di Alkitab bagaimana anak seorang raja mau bersahabat, mau berteman, mau mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri tanpa melihat status, tanpa melihat siapa orang tuanya, siapa keluarganya, kamu orang apa. Saya tidak peduli, yang saya tahu saya mau mengasihi engkau. Amin. Begitu juga kita nanti di pertemanan, di sekolah, di keluarga, di lingkungan sekitar adik-adik, dengan teman-teman sekolah minggu, saat kita bilang mengasihi teman-teman kita, bukan karena apa yang mereka lakukan, bukan karena siapa mereka, bukan karena siapa orang tua mereka, tetapi karena Tuhan yang menaruhkan itu dalam hati kita, kita mau mengasihi teman kita seperti mengasihi diri sendiri. Amin. Dalam persahabatan Daud dengan Yonatan, dikatakan, kita buka ayat firman Tuhan. Amsal 17 ayat 17.
Di sini disebutkan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nilai pertama yang abang mau sampaikan ke adik-adik dalam persahabatan Yonatan dan Daud adalah mereka sahabat yang saling mengasihi seperti saudara. Dalam persahabatan ada nilai yang pertama adalah kita saling mengasihi seperti saudara. Karena firman Tuhan berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Setiap waktu kita mengasihi sahabat kita. Saat sahabat kita dalam posisi susah, ada masalah, ada kesulitan, di situ kita menjadi saudara mereka. Di situ kita menolong, kita membantu sahabat kita. Amin. Selanjutnya, saat kita memiliki sahabat, milikilah sahabat yang saling menguatkan dalam Tuhan. Contohnya Yonatan dan Daud dikatakan di dalam firman Tuhan di 1 Samuel 23 ayat 16. Abang kutip ya. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul. Lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Amin, luar biasa. Yonatan pergi mendatangi Daud. Dia tahu apa yang Daud butuhkan saat itu. Daud butuh dukungan dan Yonatan datang untuk mendukung Daud dan menguatkan kepercayaan, menguatkan iman Daud kepada Tuhan. Saat kita punya sahabat, carilah sahabat yang saling menguatkan juga dalam Tuhan. Amin. Yang mampu, yang mau dan bisa menguatkan kita saat kita punya masalah, saat kita butuh dikuatkan. Ada sahabat kita yang menguatkan kita kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya, nilai-nilai persahabatan Yonatan dan Daud. Menepati janji. Jadi Yonatan dan Daud ini dalam persahabatan mereka berjanji untuk saling melindungi, saling menjaga, bahkan bukan hanya antar mereka saja, tetapi juga Daud berjanji akan menjaga dan melindungi keturunannya Yonatan, seperti itu juga Yonatan berjanji akan menjaga dan melindungi keturunannya Daud. Dan di Alkitab kita bisa lihat di 2 Samuel 9 ayat 7 dikatakan, ini saat itu Yonatan sudah mati, sudah meninggal. Yonatan sudah meninggal dan Yonatan meninggalkan seorang anak. Namanya Mefiboset. Dan di sini di 2 Samuel 9 ayat 7 Daud berkata kepada Mefiboset anaknya Yonatan, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Luar biasa adik-adik. Saat itu Daud sudah menjadi raja. Dan keluarga Saul dan keturunannya adalah orang biasa-biasa saja. Ada pertukaran. Daud yang menjadi raja dan keluarga Saul menjadi masyarakat biasa. Dan saat itu Yonatan, sahabatnya Daud sudah meninggal. Ada satu orang anaknya Yonatan, tidak ada yang ngurus. Tetapi Daud ingat, saat awal mula persahabatan Yonatan dan Daud, mereka saling berjanji untuk saling menjaga hingga keturunan mereka masing-masing. Dan Daud sekalipun sudah menjadi orang raja, sekalipun sudah menjadi orang yang sukses, dia tidak lupa akan janjinya sama sahabatnya. Dikatakan di sini,
Aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena ayahmu Yonatan. Kita pun nanti adik-adik saat adik-adik semua sudah besar, sudah menjadi orang-orang sukses, orang-orang besar. Apa yang pernah adik-adik janjikan bersama dengan sahabat adik-adik, ingat itu, lakukan itu. Kita belajar dari Yonatan dan Daud. Hingga akhir hidup mereka, mereka selalu memegang janji yang pernah mereka sebutkan. Amin. Gitu. Bahkan di 1 Samuel 20 ayat 30 sampai 34 dikatakan Yonatan rela mempertaruhkan nyawanya demi Daud. Persahabatan yang sejati. Bagaimana Yonatan begitu mengasihi Daud. Bahkan hingga nyawanya pun dia rela untuk pertaruhkan, untuk persembahkan bagi Daud. Pagi hari ini abang ingin ingatkan saat kita punya sahabat, 3 nilai yang harus kita pegang. Yaitu yang pertama, saling mengasihi seperti saudara. Yang kedua, milikilah sahabat yang saling menguatkan dalam Tuhan. Yang ketiga, milikilah sahabat yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Kita belajar dari hidupnya Yonatan dan Daud. Bagaimana saat kita punya sahabat yang mengasihi kita begitu luar biasa, yang menjaga kita begitu luar biasa, yang akan selalu ada untuk kita dalam kondisi apapun, tanpa melihat siapa kita, apapun status kita. Amin. Jadi jangan lupa, milikilah sahabat yang mengasihi dan saling mengasihi seperti saudara, saling menguatkan dalam Tuhan dan tidak pernah ingkar janji. Puji Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan selesai dibagikan. Abang percaya hari ini semuanya siap untuk melakukan firman Tuhan. Kita belajar dari hidupnya Yonatan dengan Daud. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Terima kasih juga untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya kami boleh belajar Tuhan dari hidupnya Yonatan dan Daud. Bagaimana persahabatan mereka dibangun oleh karena Engkau Tuhan. Bagaimana mereka saling mengasihi seperti mengasihi diri sendiri. Bagaimana mereka juga saling menguatkan dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang membuat kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Saat kami memiliki sahabat, kami akan mengasihi sahabat kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Dan kami juga akan saling menguatkan dengan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, Abang juga mau mengundang untuk setiap adik-adik di rumah yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Kemah Daud. Saya ajak adik-adik semua untuk angkat tangannya. Jika adik-adik semua ingin mengikut Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, ingin Tuhan Yesus ada dalam hidup engkau adik-adik untuk menjaga hidupmu, menyertai hidupmu, ikuti doa Abang. Tuhan Yesus, ini pagi hari ini, ampuni saya untuk segala kesalahan saya, ampuni saya untuk segala dosa-dosa saya, ampuni saya untuk segala kesalahan yang pernah saya lakukan. Pagi hari ini di hadapan-Mu, saya mengaku saya banyak melakukan kesalahan. Dan Yesus, pagi hari ini saya mengundang Engkau, masuklah ke dalam hidupku, masuklah ke dalam hatiku. Aku percaya Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang akan memimpin hidupku, membawa hidupku menuju kemenangan demi kemenangan.
Engkau Yesus yang akan menjaga hidupku, menyertaiku selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hidupmu, terima kasih untuk kematianmu di kayu salib. Aku percaya Engkau Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama-Mu kami semua sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa, kita angkat tangan kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Kiranya firman yang boleh kami dengar itu menguatkan kami Tuhan. Menjadikan kami lebih semangat untuk melakukan firman-Mu. Kami semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Biarlah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai hidup mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah api dari Tuhan yang terus menjaga, membakar hidup mereka untuk semakin bersemangat, terus bersemangat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama-Mu kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, firman Tuhan selesai dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Gift Generation, nama aku Grace Rulis Regar. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman ayat hafalannya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jangan lupa dihafalin ya teman-teman. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dengan aktivitas. Apakah masih semangat dengan aktivitas hari ini? Masih semangat dong Kak. Luar biasa Kakak Ella. Hari ini Kakak Vera ditemani dengan Ella. Kak Ella. Oke, hari ini kita mau buat apa ya? Ada sesuatu kita mau buat. Ini aktivitas yang pernah kita lakukan waktu minggu-minggu yang lalu teman-teman. Nah, membuat salib. Oke, bahan-bahannya apa-apa kira-kira Kakak Ella? Ada gunting. Ada gunting. Double tape. Kertas. Kertasnya boleh ya warna-warni ya. Boleh mau dong, warna Kak. hitam, mau warna kuning, apa saja yang adik-adik punya ya, teman-teman punya. Oke, caranya pertama-tama Kakak Ella masih ingat tidak cara membuat salib? Masih dong Kak. Oke, kita lihat teman-teman, siap-siap ya kertasnya. Kakak Ella akan membuat salib dulu, lipatan salib. Oke, minggu lalu sudah pernah dibuat ya. Yes. Oke. Ya. Dilipat seperti itu. Harus rapi ya. Nah, boleh Kakak Ella dibawa dulu taruhnya. Ya, biar disamakan dulu. Nah, teman-teman yang sudah pernah buat jangan lupa cara-caranya. Nah, kalau sudah dilipat seperti ini, kemudian dilipat lagi. Ya, oke Kakak Ella boleh taruh lagi di bawah. Yes. Ya. Oke. Nah, sudah berbentuk ini dilipat lagi. Lagi 2. Nah, ingat ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang dilipat lagi. Supaya kita bisa motong. Oke, Kakak Ella boleh taruh di sini dulu supaya bisa ini rapi. Iya. Bentar. Bentar Kakak Ella. Nah, gini kan balikin ya. Biar ini samanya. Oke. Hebat Kakak Ella masih ingat teman-teman. Kemudian langsung dilipat.
Oh, ini lipatan yang terakhir untuk siap digunting. Yes. Oke, kemudian langsung digunting. Dibagi 2 ya teman-teman. Pasti teman-teman ingat ya yang buat waktu itu. Ya, di tengah-tengah. Oke. Oh, Suraya. Sini Kakak Vera bantu, Kakak Ella. Sebentar ya. Ternyata tebal sekali teman-teman. Benar-benar agak tebal kertasnya jadi susah. Oke, sudah dipotong, digunting. Nah. Yeay, jadi salibnya ya. Ternyata Kakak Ella masih ingat. Nah, sudah jadi salibnya. Nggak apa-apa ya kita bikin warna hitam di sini ya. Tapi kalau teman-teman mau warna yang lain boleh. Oke, sudah. Nah, kalau sudah. Nah, hasil yang tadi sisa gunting ini jangan dibuang Kakak Ella. Kenapa tuh Kak? Nah, dari sinilah kita akan membuat sesuatu. Nah, kita bisa membuat hasil guntingan ini, sisa guntingan ini kita buat sebuah kata. Nah, katanya apa ya? Tunggu ya. Coba Kakak Ella dibuka dulu. Oke, nah, Kak. nanti Kakak Vera ajarin. Nah, nanti kalau Kakak Vera sudah ajarin pasti Ella bisa deh. Ya, teman-teman juga di rumah jangan dibuang ya. Diingat. Oke, sudah dibuka Kakak Ella. Kakak Ella pinter. Bisa bikin huruf. Hurufnya. Iya teman-teman, huruf L. Hebat. Kemudian huruf apa lagi? Ada huruf. Nah, ini dibuka nih Kakak Ella. Ada nanti harus huruf L, huruf O. Nah, Kakak Ella tolong bantu Kakak Vera, bisa nggak ini? Buka double tape-nya ya. Biar Kakak Vera bantu. Ya. Kita bikin abis abis L ada O huruf. Nah, ini sisanya teman-teman bisa dibikin jadi huruf. Oke. Sudah ini Kakak Ella. Ini Kakak Ella tolong dibuka dulu ya. Nih Kakak Vera dari sini deh. Buatnya Kakak Ella ya. Tadi Kakak Ella sudah bikin huruf L teman-teman. Penasaran kan? Nih sudah jadi L. Oke, sekarang jadi O-nya. Oke. Bentar. Nah, Kakak Ella tolong dibuka lagi ini. Yang ini Kakak Ella. Iya. Huruf apa lagi bisa ya? Udah habis L, ada huruf. Bentar. Nah, yang ini kita bikin jadi huruf O. Ada 2. Ya, terima kasih Kakak Ella. Nah, habis itu, wow, terciptalah huruf LO. Keren kan? Habis itu ada lagi sisanya. Wow, Kakak Ella mau bikin V. Kakak Ella ternyata pintar teman-teman. Oke. Ya, habis V. Nah, ada lagi nih. Bentar ya teman-teman ya. Wow, ada sudah V. Apalagi ya? Wow, semuanya terpakai teman-teman. Jangan dibuang satu pun. Yes. Satu lagi. Ini ya. Ternyata habis V itu I atau E. Oke. Apa ya? Wow. Yuk kita buat. Kakak Ella dari sini. Iya. Apa bacaannya? Love. Apa Kakak Ella? Ini tolong supaya kelihatan. Love. Yes, love. Apa artinya love? Kasih. Kasih. Wow, keren sekali ya. Jadi salib Kristus ini melambangkan kasih ya. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang selalu
memberikan hidupnya untuk kita semuanya supaya kita jangan masuk neraka. Supaya kita hidup menjadi anak-anak terang Tuhan. Amin. Nah, jadi Ella harus selalu ikut Tuhan Yesus apapun keadaan Ella ya. Kalau misalnya kakak Ella sedih atau kakak Ella susah ngerjain tugas atau kakak Ella bingung atau kakak Ella lagi sakit, apa kakak Ella putus asa? Enggak dong Kak, Jadi bagaimana dong teman-teman? tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Yes, tetap ya. Itu namanya kita mengasihi Tuhan kita yang sudah mati di kayu salib dan sudah memberikan kasihnya kepada kita. Love. Oke teman-teman, aktivitas hari ini sampai sini dulu. Nanti kita buat lagi yang lebih keren lagi ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Oke, waktunya kita kuis. Semangat dong kalau mau kuis. Karena setiap jawaban benar akan mendapatkan poin. Dan semakin banyak poin adik-adik, semakin besar kemungkinan adik-adik juga untuk mendapatkan hadiah yang luar biasa. Oke? Sebelum kita menjawab kuisnya, adik-adik yang di rumah sudah siap dulu di kolom komentarnya. Ketik nama dan wilayahnya. Lalu nanti bersiap-siap dengan jawabannya. Soalnya pilihan ganda. Oke? Jadi nama, wilayah, dan nanti jawabannya A, B, atau C. Oke? Siap? Bersiap-siap. Pertanyaan yang pertama. Di mana ayat hafalan minggu ini? Oke. A. Efesus 6 ayat 1. B. Matius 22 ayat 37. C. Kolose 3 ayat 23. Ayo cepat jawab. A, B, atau C? 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Oke, jawaban yang benar adalah B. Matius 22 ayat 37. Berapa poin yang akan adik-adik dapatkan untuk pertanyaan yang benar ini? Kita lihat spinnya di sebelah sini. Tolong putar spinnya, berputar spinnya dan... Oke, selamat. 100 poin. Untuk adik-adik yang sudah menjawab dengan benar. Oke, selamat. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya, diketik lagi di kolom komentarnya nama dan wilayahnya. Pertanyaannya, siapa tokoh Alkitab yang kita bahas di firman minggu ini? Siapa tokoh Alkitab yang kita bahas di firman minggu ini? A. Musa dan Harun. B. Paulus dan Timotius. C. Daud dan Yonatan. Ayo dijawab A, B, atau C. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis. Jawabannya adalah Daud dan Yonatan dong. Dan itu C. Oke, selamat untuk adik-adik yang menjawab dengan benar dan cepat. Kita lihat berapa poin yang adik-adik dapat. Berputarlah spinnya. Berputar, berputar, berputar. Oke, iya mantap. 50 poin untuk adik-adik yang menjawab dengan benar dan tepat dan cepat. Untuk pertanyaan yang kedua ini. Oke, selamat. Selanjutnya masih ada pertanyaan yang pamungkas. Pertanyaan ketiga. Oke, siap. Siap-siap nama dan wilayahnya. Apa tema ibadah kita hari ini? A. Unconditional love. B. Love God, love people. C. I love everything. Ayo, A, B, atau C? 1, 2,
3, 4, 5. Oke, selesai. Dan jawaban yang betul adalah A, unconditional love. Oke, kita lihat berapa poin yang adik-adik dapatkan yang menjawab dengan cepat dan benar. Spin berputar. Oke. Wow, selamat 200 poin untuk pertanyaan pamungkas. Selamat untuk adik-adik yang menjawab dengan benar untuk pertanyaan yang ketiga ini. Dan juga selamat untuk semua adik-adik yang sudah menjawab dengan benar dari pertanyaan 1 dan nomor 3. Tetap semangat untuk mengikuti kuis sekolah minggu King's Generation. Karena ingat, ada hadiah spesial untuk adik-adik yang mengumpulkan poin terbanyak. Oke, kuisnya selesai di sini. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.